Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, di video kita kali ini kita bakalan membuat menu tradisional ya guys. Ya, bisa dibilang menu kita kali ini cukup legendaris loh. Nama menu kita kali ini adalah Nagasari. Yang pastinya kalian pun pasti tahu ya guys. Namanya Nagasari itu semacam kayak apa. Nah, yang spesial lagi di sini saya ditemani istri saya sendiri untuk membuat menu kita kali ini, yaitu menu Nagasari kita. Nah, adapun bahan-bahannya sebagai berikut. Oke guys, yang barusan itu adalah bahan-bahan untuk membuat Nagasarinya ya guys. Oke, pertama-tama kita bakalan kukus dulu pisangnya ya guys. Ya, kita kukus dulu pisang ini kurang lebih sekitar 10-15 menit saja ya guys. Oke, kita masukin aja pisangnya satu persatu ke dalam kukusan. Oke. Oke, setelah itu kita tutup kukusan ini, baru kita hidupkan apinya. Oke, sambil kita nunggu pisangnya masak, kita bakalan siapin dulu balutan pisangnya ya guys. Oke, pertama-tama kita masukin air ke dalam wadah ini ya guys. Setelah itu kita masukin pewarna makanan yang sudah dilarutkan. Nah, kita gabung aja guys, kita aduk sebentar, lalu kita bakalan masukin gula pasirnya ya guys, gula pasir dan garam. Oke, setelah garam masuk baru kita masukin juga santan karanya ya guys. Oke, kita pakai santan kara secukupnya saja ya guys. Oke, setelah itu kita aduk-aduk perlahan, kita aduk dan aduk. Oke, setelah diaduk-aduk kita bakalan masukin tepung berasnya ya guys. Kita masukin tepung beras secukupnya, terus diaduk sebentar, aduk-aduk dulu sebentar sampai dia benar-benar nggak ada gumpalan ya guys. Aduk aja terus. Oke, kita aduk sampai benar-benar tepung beras ini tak ada gumpalan sama sekali ya guys. Oke, setelah ini kita masukkan tepung terigunya ya guys. Oke, kita masukin tepung terigunya, lalu seperti biasa kita aduk lagi ya guys. Kita aduk perlahan dengan sabar sampai semuanya rata. Oke, biar rata lagi kita gunakan whisk ya, atau pengocok telur. Kita aduk dulu sebentar sampai kita benar-benar yakin kalau adonan kita nggak bakalan ada gumpalannya ya guys. Oke, kita aduk dulu sebentar. Aduk terus. Oke, setelah ini baru kita bakalan saring ya guys. Kita saring adonannya biar yang gumpalan itu nggak masuk ya guys. Jadi yang gumpalan tuh tersaring. Oke, kita saring sebentar. Sip. Ya, terlihat kan masih gumpalan. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau sudah disaring.
Oke. Oke, setelah ini kita bakalan memasaknya ya guys. Oke, pertama-tama kita hidupin dulu api dengan kualinya, terus kita masukin adonan ke dalam kualinya ya guys. Oke, kita bakalan masak adonan ini sampai benar-benar mengental ya guys. Oke, setelah adonan kita masuk ke dalam kuali, di sini kita bakalan jaga adonan ini biar tidak gosong, dan yang pastinya kita harus aduk-aduk terus ya guys sampai dia benar-benar mengental. Oke, kita aduk pakai whisk aja ya guys biar lebih enak aduknya. Oke, kita aduk terus. Oke, kita aduk sampai dia benar-benar mengental dan kalis ya guys, terutama itu kalisnya. Oke, nah seperti inilah dia. Ini tandanya adonan kita sudah masak. Nah, setelah adonan kita masak, kita cukup matikan apinya ya guys. Oke, dan saya rasa pisang kita pun sudah masak ya guys. Oke, setelah pisangnya masak, kita siapin plastik yang sudah dilumurin sama minyak ya guys. Kita bakalan roll adonannya ya guys. Jadi kita langsung aja roll adonan ini ya guys. Oke, kita roll pakai rolling pin seadanya ya guys. Jadi usahakan untuk bentuknya kita samakan dengan bentuk pisangnya ya guys. Jadi ukurannya tuh ukuran panjang sama lebarnya kita bikin sebesar pisang kepok tersebut. Jadi kita bikin adonan ini untuk membungkus pisang yang sudah dikukus ya guys. Oke, kita roll. Terus sampai ukurannya sesuai dengan pisang tersebut ya guys. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita langsung masukin pisangnya. Setelah itu kita gulung pisang ini dengan adonan ini ya guys. Oke, kita gulung pelan-pelan. Oke, kita gulung. Sip. Setelah digulung baru kita potong bagian pinggirnya ya guys, biar dia tertutup. Oke, sip. Setelah digulung kayak gini, kita bakalan kukus kembali. Oke, seperti ini ya guys. Jadi kita langsung aja mengukusnya ya guys. Oke, kurang lebih kita kukus 15 menit juga ya guys. Oke, setelah 15 menit saya rasa naga sari kita sudah masak ya guys. Jadi kita matikan saja apinya, lalu kita buka sedikit ya guys, biarkan dia dingin sejenak ya guys. Oke, setelah ini langsung aja kita untuk plating ya guys. Oke, kita potong saja naga sari kita kurang lebih sekitar 2 cm ya guys. Oke, kita potong-potong saja. Sekarang untuk platingnya bisa dibilang ini cukup mudah ya guys, yang pastinya simple juga guys. Oke, kita potong dulu.
Oke, kita potong lagi satu lagi. Nah, untuk potongannya itu terserah kalian juga ya guys, mau beratnya 1 cm atau 2 cm itu terserah kalian. Nah, kita bakalan susun di sini saja. Oke, setelah ini kita bakalan taburkan kelapa parutnya ya guys. Oke, kita taburkan aja di atas naga sari ini ya guys. Kita taburkan secukupnya saja guys. Oke, taburkan. Lalu yang terakhir kita taburkan gula pasir ya guys. Kita taburkan aja secukupnya. Oke, taburkan saja. Oke, akhirnya naga sari kita sudah jadi ya guys. Mudah kan? Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton.